Pemirsa, intens investigasi. Momen penuh cinta kembali menyelimuti hubungan El Rumi dan Syifa Haju. Ya, di tengah perjalanan asmara yang makin mesra, Syifa baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Dan perayaan itu terasa istimewa, bukan hanya karena dikelilingi sahabat terdekat, tapi karena kehadiran sosok spesial yang membawa kejutan luar biasa. Lantas seperti apa? Sebuah kado berupa tas mewah berharga ratusan juta menjadi bukti cinta El yang tak main-main? Lantas seperti apa pula senyum, tatapan penuh makna, dan pelukan hangat mewarnai momen romantis itu hingga membuat netizen ikut baper berjamaah? Dan bagaimana pula persiapan El Rumi yang sebentar lagi akan bertarung tinju melawan Jeffrey Nicole Jilid 2? Benarkah kehadiran Syifa Haju yang selalu mensupport membuat El Rumi semakin siap menghadapi Jeffrey Nicole di ring tinju? Hingga atas dukungan kuatnya untuk El, Syifa pun kabarnya telah lampu hijau dari orang tua El Rumi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen romantis kembali menghiasi hubungan El Rumi dan Syifa Haju. Ya, Syifa yang baru saja genap berusia 25 tahun kemarin tampak merayakan hari spesialnya dalam suasana hangat bersama sahabat-sahabatnya. Namun yang paling mencuri perhatian tentu saja kejutan manis dari sang kekasih, El Rumi. Lewat video yang beredar di media sosial, terlihat El memberikan sebuah tas mewah dengan harga ratusan juta sebagai kado ulang tahun. Syifa pun tampak begitu bahagia dan tak bisa menyembunyikan senyumnya saat membuka kado spesial dari kekasih tercintanya itu. Dan seperti inilah momen penuh cinta saat El Rumi memberikan hadiah istimewa untuk Syifa Haju yang berhasil membuat netizen ikut baper berjamaah. Tas ini bukan koper ya? Oh ya benar. Ngapain? Setelah sukses membuat netizen baper berjamaah, lantaran baru saja memberi kado spesial nan mewah untuk Syifa, saat ini El Rumi juga tengah bersiap menghadapi laga panas tinju selebriti Jilid 2 melawan aktor tampan Jeffrey Nicole yang sudah dinantikan publik. Menariknya, kali ini El merasa lebih tenang karena didampingi langsung oleh sang kekasih, Syifa Haju. Dalam sebuah wawancara, El mengaku bersyukur atas dukungan penuh dari Syifa. Meski sempat merasa khawatir, Syifa disebut mulai bisa meredam rasa cemasnya, apalagi setelah melihat El begitu serius dan disiplin mempersiapkan diri untuk pertarungan tinju tersebut. Dengan semangat cinta dan latihan intens, El Rumi tampak semakin siap menghadapi ring tinju. Ya, tentunya pasti lebih senang aja ya ada pacar yang nemenin. Beda sih dulu. Ya, kayak kemarin aku tunjukin video aku dipukul pakai ban aja dia udah takut-takut gitu kan ya, tapi namanya juga perempuan, namanya juga khawatir, normal aja. Tapi ya dia bilang tadi yang penting kamu banyak latihan aja sih. Ya, El Rumi semakin mantap menatap pertarungan tinju Jilid 2 melawan Jeffrey Nicole. Dalam sebuah pernyataan yang mencuri perhatian, El terang-terangan mengaku semangat latihannya kini meningkat drastik dan semua itu tak lepas dari kehadiran sang kekasih, Syifa Haju.
Berbeda dengan pertandingan sebelumnya, kali ini El merasa lebih kuat secara mental karena didukung langsung oleh seseorang yang spesial di hatinya. Ia pun tak ragu menyebut bahwa dukungan dari Siva menjadi penyemangat utama dalam menghadapi laga besar ini. Nanti tentunya mendukung dong, ya pastinya dengan dukungan pacar pasti lebih semangat lah. Maksudnya siapapun yang didukung pacarnya pasti akan juga semangat. Nicole pun juga punya dukungan yang sama kan. Ya mungkin perbedaannya kali ini, kalau yang pertama gue nggak ada dukungan itu, sekarang udah punya. Jadi ya lebih semangat aja sih latihannya. Di sisi lain, di tengah kembali memanasnya kisruh masa lalu orang tuanya, El Rumi memilih tetap profesional dan menaruh seluruh perhatian pada satu agenda besar, yaitu duel tinju selebriti Jilid 2 dengan Jeffrey Nicole pada 9 Agustus 2025 mendatang. Selama beberapa bulan terakhir, putra kedua Maya Estianty ini memforsir diri dengan program latihan menyeluruh. Bukan hanya mengasah otot, tetapi juga membaja mental. Secara fisik, El rutin menjalani sesi melatih gerakan menyerang dan bertahan untuk meningkatkan daya tahan sekaligus membiasakan tubuhnya menerima pukulan. Tak ketinggalan, ia menambah porsi latihan strategi, mempelajari skema serangan balik baru agar lebih adaptif membaca pola lawan. Jelang pertandingan ya banyak persiapan aja sih, banyak persiapan, terus banyak mengubah pola hidup, tentunya banyak latihan untuk menaikkan mental juga ya, karena untuk tanding tinju itu perlu mental yang tinggi, dan mental yang tinggi itu bisa dibentuk bukan hanya dari mental pertandingan dari zaman dulu, tapi emang harus latihan yang cukup untuk menaikkan mental. Jadi sejauh ini banyak latihan aja sih, dan banyak belajar gameplay baru, strategi-strategi baru selain cuma mundur dan peluk. Persiapannya mungkin yang spesial kali ini bedanya ada banyak latihan dipukul aja sih. Mungkin perbedaannya dari yang sebelumnya itu cuma latihan striking, terus latihan sparring. Sekarang lebih ada latihan dipukul dan latihan lari aja sih, karena memang rodenya juga nambah dari yang sebelumnya, jadi memang harus menyiapkan fisik yang lebih daripada yang sebelumnya. Insya Allah sejauh ini mungkin ya 90% lah, 90% yakin, 10%-nya nanti tinggal Allah dan diri aja dan bagaimana nantinya. Sebenarnya kalaupun kemarin kalah pun atau kemarin menang pun sebenarnya nggak ada pressure sih ya, karena kalau tinju ada pressure itu mentalnya akan berat. Nah kalau tinju ini perlu ketenangan yang tinggi karena kita kan bukan cuma asal baku hantam, tapi kita menjalankan strategi, kita juga menjalankan banyak ada strategi lah, bukan cuma asal pukul. Jadi kita harus tenang untuk bisa mikir, karena tinju itu juga mainnya pakai otak, bukan cuma otot aja tapi otak dan otot. Jadi untuk untuk grogi gitu nggak ada sih, jadi sangat nyantai aja. Dan yang penting banyak latihan. Dengan semakin banyak latihan ya semakin santai. Lantas seperti apa El Rumi yang mendapat restu dari orang tua terhadap hubungan asmaranya dengan Siva Haju hingga Maya Estianty, ibunda El Rumi pun menilai seperti apa sosok Siva Haju di matanya? Seperti apa juga pesan Maya untuk El Rumi agar anak keduanya ini menjadi sosok yang bertanggung jawab? Semangat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Sementara itu, sebuah fakta mengejutkan sempat diungkap langsung oleh Maya Estianty, ibunda El Rumi. Dalam sebuah kesempatan, Maya mengaku bahwa dirinya lah sosok mak comblang di balik jalinan cinta El Rumi dan Siva Haju. Iya, Maya mengaku sempat meminta calon menantunya, Tisa Biani yang tak lain kekasih Dulja Elani, untuk mengenalkan Siva kepada El Rumi. Hal itu dilakukan Maya lantaran saat itu ia mengetahui bahwa Siva baru saja putus dari Rizky Nazar, sementara El Rumi pun tengah berstatus jomblo. Dan siapa sangka perkenalan sederhana itu justru berubah manis, menjadi kisah cinta yang kini tengah berbunga-bunga.
Lucunya, setelah El mulai dekat dan sering jalan bersama Syifa, Maya justru sering bertingkah usil kepada sang putra, di mana ia kerap terlihat meninggalkan komentar nyeleneh di unggahan El, terutama saat sang putra memamerkan potret gandengan mesra bersama Syifa. Lalu, seperti apa sebenarnya sosok Syifa Haju di mata Maya Estianty? Enggak, kalau kita semua ngeceng-cengin doang. Kita mah ketemu kita ceng-cengin paling seneng, bukan malah nanya enggak, interogasi mah enggak, karena emang paling cuman jadian belum, gitu doang. Gitu. Loh iya, kalau itu kan sempat waktu itu kan saya dengar si El juga aku dengar dari siapa itu ada si Syifa tuh lagi putus tuh. Itu Tisa tuh, kenalin dong gitu loh. Oma, kok kenalin? Deketin dong gitu kan. Mereka kan sebenarnya udah kenal, sekalian udah main bareng. Tuh deketin tuh, cepetan, comblangin gitu. Cuman iseng gitu doang, nyelotok gitu doang gitu. Aku sih baru pertama kali, cuman sekali ketemu ya. Jadi ya mungkin karena memang waktu itu lagi di launchingnya Rosa, dokumenternya bersama Mas Irwan. Kebetulan Mas Irwan bikin filmnya Rosa. Jadi memang ya namanya juga pertama kali kenal ya pasti ya masa cemberut nggak mungkin ya. First impressionnya sih baik, humble gitu sih. Tak hanya sekadar ibu, Maya Estianty juga dikenal sebagai sosok panutan bagi ketiga putranya Al, El, Dul dalam hal cinta dan kehidupan. Dalam beberapa kesempatan, Maya kerap memberikan wejangan mendalam tentang makna menjadi pria sejati. Salah satu pesan yang paling membekas adalah nasihatnya agar anak-anak lelakinya bertanggung jawab terhadap perempuan yang mereka sayangi. Nah, sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu, jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Kalau aku restuin anak-anak bahagia. Asal mereka bahagia, kalau mereka nggak bahagia ya aku mereka untuk karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang di sekeliling kamu dengan yang toksik, mendingan kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling nyaman sama kalian. Meninggalkan support Maya Estianty untuk hubungan El Rumi dan Syifa Haju. Sebelumnya, ayah El Rumi yang juga merupakan pentolan band Dewa 19, Ahmad Dhani, juga sempat memberikan respon positif terhadap hubungan El Rumi dengan Syifa Haju. Dalam pernyataannya, Dhani menilai bahwa El Rumi dan Syifa sangatlah cocok. Hingga dengan nada bercanda, Dhani pun meminta El untuk segera menikahi perempuan 25 tahun itu. Menariknya, selain memberikan lampu hijau untuk hubungan El Rumi dan Syifa Haju, Dhani pun juga tak segan melontarkan pujian setinggi langit saat menilai seperti apa sosok Syifa Haju di matanya. Menurutnya, Syifa sudah memenuhi kriteria sebagai menantu dan istri idaman bagi El Rumi. Netizen udah setuju kan? Ya, ibunya udah kirim makanan ke kita. Iya, sebagai kue ulang tanda tahun itu ya? Tanda perkenalan ya. Tahu saya kan jarang nonton TikTok. Belum. Atau mungkin malam-malam saya nggak tahu ya. Bagus, baik anaknya gini. Auranya baik. Cocok. Dia kaget-kaget itu Syifanya gimana? Ya, terkesima. Saya nggak tahu. Berarti belum pernah bawa ke Taunya waktu viral itu di TikTok katanya. Pertama kali kamu bagus dia spek istri lah. Kan ada perempuan yang bukan spek istri. Oh dia ada spek istri. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu menurut yang lain. Spek istrinya kayak gimana, Pak? Dia cocok dinikahin, tapi bukan untuk ini. Dapat pribadi dan Selain orang tua El Rumi yang mengaku merestui hubungan El dengan Syifa, lantas
Seperti apa pula sang ahli tarot, Denny Darko, melihat bagaimana restu dari orang tua Syifa Haju melalui kartu tarotnya? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Selain orang tua El Rumi yang mengaku merestui hubungan El dengan Syifa, sang ahli tarot ternama tanah air, Denny Darko, juga melihat bagaimana restu dari orang tua Syifa Haju lewat kartu tarotnya. Ya, dari penerawangan kartu tarotnya, Denny Darko mengungkap bahwa untuk urusan restu, orang tua Syifa justru terbuka lebar. Lantaran dengan hadirnya El Rumi dalam kehidupan Syifa, itu menjadi puncak karir bagi Syifa sendiri. Karena El Rumi adalah anak dari musisi dan artis ternama tanah air yang sangatlah terkenal dan kaya raya. Bahkan tak hanya orang tua El saja yang populer dan kaya raya, El Rumi sendiri juga merupakan sosok yang populer dan ganteng di dunia keartisan, yang juga tak kalah kaya rayanya dengan orang tuanya. Jadi, menurut Denny Darko, orang tua mana yang akan menolak ketika melihat anak perempuannya dekat dengan sosok seperti El Rumi? Benarkah El Rumi dan Syifa Haju akan menikah di tahun depan? Kalau halangan ini nggak ada, tinggal dari orang tuanya Syifa aja. Tapi orang tuanya Syifa terus kemudian nikah sama cowok ganteng, ya populer, kaya raya, orang tuanya juga kaya, dua-duanya kaya. Coba wanita mana, ibu-ibu mana yang nggak akan ngasih coba. Jadi kalau saya pikir ya ini adalah titik puncak dari karir Syifa Haju. Saya pikir jangan lewatkan ibu, bapak, langsung iyakan aja. Karena mau dapat siapa lagi? Coba mau sama anak artis siapa? Atau mau jadi ini apa namanya? Siapa yang belum nikah? Oh, Sai Hati Halilintar. Oh terlalu muda. Jadi kalau saya pikir sih ini sebuah peluang yang ambil Pak. Jadi saya pikir sih ini malah akan pertanda semakin kuat. Bahkan mungkin ini belum ditanya ya. Saya bisa bilang pernikahannya bisa terjadi tahun depan. Jadi saya pikir sih kalau mereka menikah ini kayak akan meneruskan dinasti keluarga keartisan yang akan pasti akan terjadi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.